Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para dewan juri, yang saya hormati para panitia Festival Anak Soleh Indonesia Provinsi Jambi, yang saya hormati Bapak, Ibu, serta rekan-rekan Festival Anak Soleh yang insya Allah akan dimuliakan Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat yang tak pernah terukur. Oleh karena itu, kita sebagai hamba harus banyak-banyak bersyukur, jangan menjadi kufur. Karena kufur bisa membuat kita sengsara di alam kubur, di akhirat diazab sampai kita hancur lebur. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayang, yaitu panutan kita, suri tauladan kita. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Siti Aminah. Tak lain dan tak bukan Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Ayo semuanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan salawat yang kita bacakan tadi, kita semua mendapatkan syafaat di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini perkenankan saya menyampaikan tausiah dengan judul Generasi Qur'ani Menyongsong Indonesia Bangkit. Generasi Qur'ani adalah generasi yang mencintai dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk serta pedoman hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
Dari ayat tersebut sangat jelas betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan manusia dan termasuk dalam pembentukan generasi Qurani, yaitu sebagai petunjuk serta pedoman hidup agar menjadi generasi yang bermental takwa, berwawasan luas dan berakhlakul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abadan, kitabullah wa sunnah nabiyyi." Wahai manusia, sungguh telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian satu perkara yang jika kalian pegang teguh, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Malik. Dari hadis tersebut hendaknya kita sebagai generasi Quran dalam kehidupan sehari-hari tetap teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Lalu bagaimana sih caranya hadirin? Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada generasi Qurani. Yang kedua, beribadah sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kita umat Islam bagaimana cara yang benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau telah menyampaikan semuanya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib mengikutinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Generasi Qurani merupakan generasi penerus bangsa. Baik atau buruknya, sukses atau tidak suksesnya suatu bangsa tergantung dengan penerusnya. Lalu siapa sih mereka? Mereka adalah pemuda dan pemudi. Bung Karno berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut semeru dari akarnya. Tapi cukup kau berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncang dunia." Kutipan dari Bung Karno tersebut sangat jelas betapa pentingnya pemuda-pemudi penerus bangsa di masa yang akan datang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pada zaman dahulu, nenek moyang kita berjuang melawan penjajah dengan mempertaruhkan jiwa dan raga. Alhamdulillah, perjuangan itu telah mengantar rakyat Indonesia merdeka. Namun tanpa kita sadari, di zaman ini, di era digital sekarang ini, di mana zaman yang kita hadapi saat ini, generasi muda, generasi penerus bangsa tidak memperdulikan akhlak dan moral. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Hal ini dikarenakan pemuda-pemudi sekarang ini telah dijajah oleh Android. Android ini mampu menembus semua akses kehidupan. Tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan yang dihadapi generasi penerus ada di sana dan di sini tanpa ada ruang batas. Mau di dalam kamar ukuran 3x3, di taman maupun di tempat-tempat lainnya, generasi muda bisa dengan mudah dirusak iman, dirusak adab, dirusak akhlak, dirusak sikap maupun dirusak pikirannya lewat akses internet dan media sosial lainnya. Generasi muda digoda, disuguhkan dengan berbagai tontonan,
Bahkan sampai-sampai tontonan itu dijadikan sebagai tuntunan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Android ini bukan hanya media yang dapat merusak akhlak dan moral generasi muda. Tetapi kalau Android kita gunakan untuk hal yang positif, Android dapat membantu generasi muda untuk menggali segala informasi, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Untuk itu, kita sebagai generasi Quran, sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita bangkit, kita lawan segala bentuk pengaruh buruk dari Android, dari media sosial maupun dari pergaulan bebas. Sekarang bukan saatnya kita nongkrong-nongkrongan, bukan saatnya kita tawuran, bukan saatnya kita mabuk-mabukan untuk berjudi, untuk narkoba. Sekarang saatnya kita bangkit untuk agama, bangkit untuk bangsa, bangkit untuk Indonesia. Setuju hadirin? Setuju. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang kamu hebat, jika sering kau tinggal syariat. Innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta maksiat, bila hatimu rindu bertaubat, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Pepatah Arab masyhur oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayain menyebutkan, Syubbanul yaum rijalul ghad, anni fi yadikum amrul ummati wa fi aqdamikum hayatuha. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Sesungguhnya di tanganmu lah terdapat urusan bangsa, dan dalam langkahmu tertanggung masa depan bangsa. Dari pepatah tersebut jelas sekali bahwa pemuda-pemudi adalah generasi bangsa harapan Indonesia. Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya patuh pada Allah, anak-anak mudanya taat pada Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah-sunnah, menjadikan Nabi sebagai idolanya, kelak bangsa kita akan baik, Indonesia baik, kampung kita baik. Agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik, negara akan dipegang oleh orang yang baik. Betul hadirin? Betul. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya berzina, anak-anak mudanya berjudi, anak-anak mudanya mabuk-mabukan, buta Al-Quran, jauh dari Allah, kelak bangsa kita akan rusak, Indonesia rusak, negara kita rusak, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian singkat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai generasi Qurani, sebagai generasi bangsa, sebagai generasi muda, marilah kita bangkit, kita lawan segala bentuk pengaruh buruk dari Android, dari media sosial maupun dari pergaulan bebas. Dengan cara yang pertama, menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada generasi Qurani dalam kehidupan sehari-hari, agar menjadi generasi yang bermental takwa, berwawasan luas, dan berakhlakul karimah. Yang kedua, beribadah sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, memanfaatkan media Android untuk hal yang positif, agar menggali segala informasi, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Karena yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri.
Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.